bagaimana cara prinsip untuk mengajar interaktif berbasis prinsip SMART. Nah, SMART ini bukan yang biasa di ilmu akuntansi atau ilmu ekonomi atau ilmu manajemen, bukan. Karena SMART yang di ilmu manajemen itu singkatannya adalah time bound, ya kan? SMART, gitu kan? Relatable juga. Nah, sekarang bisa dicek lagi ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau SMART yang untuk interaktif ini, untuk yang akan kita perkenalkan ini saya singkat sebagai berikut. Yang pertama adalah simplicity, matrix oriented. Yang ketiga adalah affable, kemudian relatable, kemudian tool friendly. Nah, yang pertama ya Bapak Ibu. Simplicity yang dimaksud itu adalah simplicity, kesimpelan, kemudahan, sehingga semakin mudah terciptanya interaksi antara pengajar dan yang diajar. Nah, yang pertama yaitu yang rumit tolong dibuat mudah dengan analogi, misalnya dengan membuat analogi-analogi yang mempermudah, dengan visualisasi yang dipermudah. Nah, yang kedua, yang mudah, misalnya sudah ada konsep yang kelihatan mudah, itu harus dibuat memorable. Dibuat memorable itu ya dengan penekanan, dengan penegasan. Jangan semua materi dianggap sama semua, lempeng semua gitu kan. Tapi juga harus ada yang kelihatan, wah seperti Bapak sangat semangat gitu kan. Ada yang biasa, karena memang itu informasi standar. Tapi kalau informasinya memang sangat penting dan perlu ditegaskan, ya itu harus ada sebuah penegasan. Yang ketiga, yang sudah memorable, itu harus dibuat aplikatif. Jadi contohnya luas kain atau luas bidang itu kan sebenarnya ya hanya misalnya panjang kali lebar gitu kan, atau misalnya ada sedikit variasi lengkungan atau apa, itu kan harusnya siswa sudah harus bisa menghitung. Cuman karena mereka tidak tahu aplikasinya, nah itu kan menjadikan tidak memorable lagi. Dulunya memorable, sekarang tidak memorable. Jadi tadi, yang sudah rumit harus dibuat mudah, yang sudah mudah harus dibuat memorable. Lah yang memorable supaya selalu memorable seumur hidup, harus dibuat aplikatif sesuai dengan kehidupan nyata. Nah yang terakhir, harus tetap akurat sesuai dengan konsep aslinya. Nah ini yang susah. Lah karena gini, saking dibuat mudah, jangan-jangan meleset dari aslinya. Kan gitu, matrix oriented. Walaupun didesain agar interaksinya itu rileks antara guru dengan murid, tapi harus tetap ada matriksnya. Matriksnya juga harus dipahami oleh ortu, kemudian harus dipahami guru, dipahami oleh sekolah dan stakeholders yang lain. Sehingga kurikulum Merdeka Belajar itu, kurikulum Merdeka Belajar itu ya harus memerdekakan kita untuk membuat matriks yang mudah kita pahami sendiri. Ya walaupun tetap sebenarnya isinya ya kalau dulu namanya kompetensi dasar, kompetensi tambahan dan lain-lain. Sekarang ada yang namanya capaian lulusan, ada profil pelajar Pancasila dan lain-lain. Ya kita bisa buat menjadi matriks yang lebih dipahami orang banyak. Jadi matriks ini bukan untuk menghakimi, tapi untuk memperkuat makna interaksi. Jadi matrix oriented ini artinya kita tetap membuat KPI, cuman yang versi sederhananya. Affable itu artinya friendly, humble, likable.
Jadi ya menyenangkan, humble itu ya, rendah hati, tidak sombong, friendly gitu ya. Nah, ini tuh agak bagaimana ya? Saya kurang tahu, masih ada atau tidak sih sebenarnya guru yang pengen dianggap galak itu ada. Coba Bapak Ibu, ada nggak? Guru pengen dianggap tegas mungkin masih bisa ya. Dianggap disiplin masih oke ya. Tapi kalau dianggap guru killer, nah ini aneh. Kalau guru pengen dianggap galak, pengen dianggap killer, ini mohon Bapak Ibu. Bapak Ibu minta mutasi dari Kemdikbud atau Kemenak pindah ke Kumham. Jadi Kemenkumham. Di sana membutuhkan banyak sipir atau kepala lapas. Jadi ya betul, betul ya Bapak Ibu ya. Karena di sana itu artinya memang membutuhkan para pendidik dan diperbolehkan menggunakan style apapun ya gitu. Dan insya Allah para murid-murid di sana seberapa killer pun Bapak Ibu pasti akan dianggap paling bijak di antara para sipir-sipir mereka sebelumnya gitu. Jadi mungkin ada tempat yang lebih tepat bagi Bapak Ibu yang ya apa ya yang ingin dianggap semi militer gitu loh maksudnya. Tapi kalau guru yang sekarang dibutuhkan di sekolah atau di kampus atau di madrasah, aliyah maupun ibtidaiyah ataupun sanawiyah ya yang afabel yang dibutuhkan. Sehingga ini guru killer mohon jangan ada lagi. Nah, yang ketiga, gunakan teori komunikasi yang terbaru dan saintifik. Relatable ya sekarang ya. Smart sampai ke R, relatable. Masuk ke dunia siswa semampunya. Saya sudah sering cerita tentang pentingnya nonton drakor, nonton Naruto, nonton One Piece, nonton K-pop. Saya sering masuk kelas itu langsung ngomong, ini saya sebenarnya belum masuk, saya masih di rumah, saya pakai genjutsu gitu. Kelasnya langsung ger, ya mungkin ya mereka merasa itu guyonan kuno gitu ya. Tapi tetap aja seneng, gurunya nonton Naruto gitu kan. Ya, biar ada rasa sepaham gitu. Kemudian juga kalau yang cewek-cewek biasanya nonton drakor itu K-pop ya, perkembangan Jimin, Jungkook gitu-gitu ya. Kemudian ya ibu-ibu di sini juga ada yang nonton kan drakor kayak Vincenzo gitu kan. Terus nonton apa gitu. Nah, sekarang kita bisa juga upgrade memasukkan teori-teori sains yang relate dengan kehidupan mereka. Yang terakhir adalah tool friendly. Tools itu tidak harus yang rumit. Yang kedua, tools harus di-rehearse dan di-trial berkali-kali. Kemudian yang ketiga, tools harus di-improve fungsional atau kontekstualnya. Oke, contoh tadi ya. Mbak Rere menggunakan tools, langsung tanya di presentasi di Zoom, dan memutuskan tidak menggunakan Kahoot atau Quizzes atau Mentimeter misalnya. Jadi nggak semuanya yang canggih itu bisa terjamin flow-nya gitu kira-kira. Kemudian yang selanjutnya yaitu harus diimprove fungsional dan kontekstualnya. Yang ditingkatkan itu tuh tidak hanya harus alatnya, tapi fungsionalnya dan kontekstualnya. Misalnya kita buat sesuatu yang sangat menarik, membuat siswa sangat tertawa-tawa di zaman awal pandemi. Sekarang kok dipakai kok sudah nggak bisa? Ya mungkin karena konteksnya sudah berubah. Dan yang terakhir adalah tools yang terbaik adalah orangnya. Orang yang pakai toolsnya.
Jadi menarik atau tidaknya itu tadi Mbak Rere menarik sekali itu ya karena orangnya yang pakai tadi, yang desain tadi sama yang memperagakan, sehingga jangan terkecoh, wah sana pakai alat paling mahal itu Pak, pakai peraga yang paling mahal itu Pak. Nah terus gimana saya? Pakailah yang paling sederhana nggak apa-apa, tapi menguasai, sudah di-rehearse berkali-kali, sudah sesuai dengan konteks dan fungsinya baik. Gitu.